warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Reski Ardianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali akan membahas tentang kompetensi dasar, yang dimana pada video ini saya membahas kompetensi dasar kelas 10, yaitu 3.14 dan 4.14, yang berbunyi: yang pertama, menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah kalau baik. Kita tunggu 5 menit hingga semua temannya bergabung. Setelah itu room akan ditutup. Baiklah, ketua kelas silahkan dipimpin untuk membaca doa. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Yang pertama, Maya, Sinta, Husnul, Fani, Imran, Fir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Bisa dilihat PowerPoint yang ibu share. Biografi adalah riwayat hidup yang dituliskan oleh orang lain. Nah, jika riwayat hidup itu dituliskan oleh diri sendiri, itu dinamakan autobiografi. Jadi, tulisan biografi ini berisikan sejarah, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang, sehingga dinamakan teks biografi. Umumnya, teks biografi ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Nah, ciri-ciri dari teks biografi ini: yang pertama, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seseorang sesuai dengan pengertiannya tadi. Yang kedua, mengungkapkan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu aktivitas, dan maupun tempat. Nah, teks biografi dapat disajikan dalam bentuk fiksi atau non-fiksi. Pada pertemuan pekan lalu, kita telah membahas unsur-unsur dari teks fiksi maupun teks non-fiksi. Selanjutnya, yang keempat, teks biografi disajikan mengikuti pola tertentu yang didasari pada alur cerita, khususnya alur maju, sudut pandang, pencitraan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Yang kelima, paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Selanjutnya, teks biografi umumnya disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian, atau peristiwa penting yang dilanjutkan dengan reorientasi. Karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Kita masuk di struktur teks biografi seperti yang terdapat dalam ciri-ciri teks biografi tadi. Umumnya struktur ini berupa orientasi, kejadian atau peristiwa, dan reorientasi. Nah, orientasi ini sering disebut setting atau aim, berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Dengan kata lain, orientasi ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca. Nah, informasi yang dimaksud ini berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana kejadian-kejadian yang terdapat dalam teks biografi itu. Nah, kejadian atau peristiwa penting. Kejadian ini beristiwa rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis yang menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh dalam teks biografi tersebut. Nah, pada bagian ini juga diuraikan hal-hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharumkan yang dialami tokoh atau pelaku serta komentar-komentar yang
pencerita pada beberapa bagiannya, dan struktur teks biografi yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisi komentar evaluatif Reorientasi ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang dia ceritakan. Reorientasi ini bersifat opsional, dalam artiannya boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam teks biografi. Kita masuk ke bagian pola penyajian teks biografi. Pola penyajian teks biografi ini terdiri dari 4. Yang pertama, alur biografi berjalan maju dari peristiwa masa lalu ke masa kini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga Yang ketiga, gaya penceritaannya dilakukan dengan cara deskriptif atau naratif, atau gabungan antara deskriptif dan naratif serta dialog. Yang terakhir, menceritakan identitas pribadi, misalnya asal-usul dari si tokoh, keluarga dari si tokoh, pendidikan dari si tokoh, perjalanan karirnya, dan prestasi apa yang pernah diraihnya. Nah, untuk menemukan karakter unggul yang bisa kita teladani dari si tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa dan permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Sehingga dari mengidentifikasi tersebut kita bisa mendapatkan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Nah, kemudian cara penggambaran karakter unggul dalam teks biografi terdiri dari 2, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung di sini maksudnya penulis atau si pencerita yang menulis menurut sudut pandang orang ketiga tersebut menceritakan secara langsung karakter dari tokohnya. Yang kedua, secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini dapat berupa dialog-dialog tokoh antar tokoh lainnya. Misalnya apa yang dilakukan dengan tokoh lain. Seperti caranya tadi, yang pertama kita bisa menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh teks biografi. Nah, tokoh yang riwayat hidupnya ditulis dalam teks biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibandingkan dengan orang lain. Nah, kepribadian unggul inilah yang biasa mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa penting yang dialami si tokoh tersebut dan bagaimana cara dia menghadapi semua itu. Adik-adik bisa perhatikan contoh mengidentifikasi kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berikut ini. Nah, bisa dilihat kutipan teks dari teks biografi B.J. Habibie. Terdapat kutipan teksnya serta kepribadian unggul yang dapat kita teladani setelah membaca teks biografi tersebut. Nah, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Nah, kepribadian unggulnya adalah sosok panutan. Nah, selanjutnya, ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidup ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Nah, kepribadian unggul yang dapat kita teladani adalah B.J. Habibie tersebut merupakan orang yang pekerja keras. Nah, contoh yang ketiga kalian bisa baca sendiri. Yang kedua, menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh. Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengar atau dibaca berulang kali karena sangat bermanfaat ya. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembacanya dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini bisa kita lihat karakter unggul dari B.J. Habibie, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, faktor yang mendukung
Karakter unggul ini yaitu berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya, serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka selalu bahagia. Nah, belajar dengan giat agar dapat mencapai prestasi sebaik-baiknya. Belajar dengan giat agar masuk jurusan teknik di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, karena orang tua dari B.J. Habibie ini berharap dia masuk di Universitas Brawijaya Malang, maka dia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jika kita lihat, usaha yang dilakukan B.J. Habibie ini merupakan salah satu contoh berbakti kepada orang tuanya. Nah, sekian materi pada hari ini. Nah, siapa dari kalian yang bisa menyebutkan beberapa ciri-ciri teks biografi yang tadi Ibu telah paparkan? Ya, dipersilakan kepada Sinta. Ya benar, menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang dan diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, yaitu si penulisnya. Selanjutnya, struktur teks biografi. Ibu minta 3 orang masing-masing menjelaskan satu struktur, karena struktur teks biografi ini terdiri dari 3, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa, dan reorientasi. Ya, silakan Via. Pilih apa? Orientasi, baik. Ya, benar. Orientasi adalah gambaran awal dari tokoh atau pelaku yang terdapat dalam teks biografi. Selanjutnya, kejadian atau peristiwa. Ibu tunjuk ya. Imran. Benar sekali. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Selanjutnya, reorientasi Maya. Jawabannya tidak salah, hanya kurang tepat. Nah, reorientasi ini berisi komentar-komentar atau simpulan dari penulis tentang si tokoh menurut sudut pandangnya. Nah, karena waktu kita hari ini tidak banyak, maka untuk melengkapi materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Nanti Ibu share di grup WhatsApp kalian dan dikumpul sebelum pertemuan kita selanjutnya. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jadi, teks biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Kalau riwayat hidup yang dituliskan oleh diri sendiri, kita sebut autobiografi. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Amin. Sampai jumpa di Kadik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan room. Nah, itulah tadi proses pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, yang merujuk kepada KD 3.14 dan KD 4.14 pada kelas 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.